Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan sharing pengalaman sebagai visiting professor di KDU Korea. Baik, ini airport di Pekanbaru. Perjalanan kita mulai dari Pekanbaru menuju ke Seoul. Dan setelah sampai di Seoul, karena kondisi COVID, kita harus langsung ke rumah sakit untuk cek swab PCR. Ini kondisi di rumah sakit di Korea. Oke, kampus KDU sendiri berada di kota Sokcho, lebih kurang 2,5 jam dari kota Seoul seperti peta yang dilihat tadi. Nah, sekarang kita sudah sampai di gerbang utama di kampus Kyongdong University. Kita lihat seperti kampus-kampus lainnya, pada umumnya di kampus tersebut di gerbang tidak ada pos satpam atau security yang seperti yang kita lihat di Indonesia umumnya. Nah, ini kondisi entrance-nya atau jalan masuknya. Baik, dan kita terus masuk. Kita lihat di kiri kanan jalan terpampang bendera di mana asal student atau mahasiswa internasional termasuk dari negara Indonesia ada di sini. Nah, kita jalan terus, kondisi kampusnya di depan kita sudah lihat KDU Global Campus, di mana Kyongdong University memiliki 3 kampus, dan untuk kelas internasional atau Global Campus pusatnya di sini di Sokcho ya. Oke, nah kita lihat sini papan namanya. Di sini bangunan utama di main building untuk kampus. Kita akan jalan terus, cukup luas kampusnya dari gerbang utama tadi. Nah, di sebelah kiri ini salah satu gedung kantor dan kelas atau classroom ya, ruang belajar. Nah, di sebelah kanan masih gedung utama tadi, ada perpustakaan merupakan main building, ruang kantor presidennya, dekan, dan administrasi. Oke, baik, kita jalan terus karena sesuai kondisi COVID, bagi yang masuk ke Korea harus karantina 14 hari. Jadi saya harus menjalani karantina mandiri selama 2 minggu atau 14 hari, dan dari airport tadi pun harus kendaraan khusus dari Kementerian Kesehatan Korea. Tidak boleh naik public transport atau transportasi umum. Baik, ini kondisi di sekitar kampus. Kita lihat jalan tadi masuk. Nah, kita akan menuju ke dormitory atau asrama yang untuk staf atau dosen disediakan juga asrama di dalam kampus. Ada ruang khusus untuk dosen ya, dosen dan staf. Di samping juga mahasiswa juga disediakan asrama di dalam kampus. Oke, baik, ini situasi di sekitar kampus KDU. Ini bangunan, salah satu bangunan yang lain juga. Nah, terdapat beberapa bangunan di sini. Baik, kita jalan terus dan sudah hampir mendekati asrama. Kalau tadi kita lihat beberapa gedung masih gedung perkuliahan, administrasi, kantor, dan di belakangnya ada beberapa gedung untuk asrama. Oke, baik, ini kondisi dormitory ya, atau asrama yang saya akan menjalankan isolasi mandiri selama kurang lebih 2 minggu di sini. Ruangannya seperti ini. Di dalamnya terdapat mini pantry ya di ruangannya. Oke, masih kosong seperti ini. Oke, baik, selama menjalani karantina mandiri saya tetap bisa melakukan aktivitas karena sudah perkuliahan sudah dimulai. Otomatis saya bisa melakukan perkuliahan secara online untuk mahasiswa, dan tentunya setiap dosen harus seperti umumnya diberikan account khusus untuk memberikan materi atau beberapa hal seperti ini
portal yang disediakan kampus untuk melakukan kuliah online. Nah, aktivitas sudah kita mulai untuk memberikan kuliah online, termasuk juga beberapa kegiatan seminar sebagai pembicara di luar. Oke, waktu karantina atau isolasi mandiri selama 2 minggu sudah berakhir, jadi saya sudah mulai beraktivitas di luar kampus, artinya sudah bisa mengunjungi kampus. Ini hari pertama berkunjung ke kampus. Seperti yang dilihat tadi, sudah disediakan ruangan untuk dosen. Nah, ini pemandangan di sekitar kampus setelah 2 minggu berada di dormitory atau isolasi mandiri yang tidak boleh keluar ya. Kita dipantau, dan selama isolasi mandiri juga tadi kita wajib melaporkan ke Kementerian Kesehatannya melalui aplikasi khusus 1 hari 2 kali kondisi atau cek temperatur badan dan dilaporkan, termasuk simptom-simptom lain 1 hari 2 kali, sebelum jam 10 pagi dan setelah jam 3 sore. Nah, ini ruangan kelas seperti kondisi sekarang. Setiap yang masuk ada cek suhu sebagai protokol kesehatan. Nah, kita masuk ke ruangan ya, ruangan yang sudah disediakan. Ini mahasiswa mengikuti perkuliahan di gedung salah satu gedung di kampus yang sudah disediakan. Oke, kita masuk di lift sini. Ini pemandangan dari atas gedung. Oke, seperti dosen yang lain, setiap dosen di sini disediakan satu ruangan. Ini kondisi ruangan yang sudah disediakan, jadi sebelum sampai sudah disediakan cukup representatif. Oke, sekarang kita sudah masuk lagi di pintu utama kampus, dan ini sekitar pemandangan di sore hari di dalam kampus cukup sepi. Pertama, kondisi COVID, mahasiswa ada sebagian melaksanakan perkuliahan secara online, dan rata-rata mahasiswa internasional saja yang tinggal di sini. Yang lokal, yang orang Koreanya biasanya sudah pulang karena perkuliahan secara online. Ada beberapa saja yang mahasiswa lokal yang tinggal di sini. Oke, biasanya waktu sore-sore banyak mahasiswa yang melaksanakan aktivitas olahraga. Di belakang ada fasilitas olahraga dekat dormitory atau asrama mahasiswa. Ada lapangan bola, lapangan voli, terus sebenarnya ada kolam renang. Kalau kita lihat di gedung belakang itu ada kolam renang, karena kondisi sekarang kolam renangnya tutup, dan gym juga tutup. Ada gym, ada kolam renang, ada lapangan voli, basket. Kita lihat beberapa mahasiswa internasional. Ini mahasiswa umumnya dari Nepal. Lapangan bola dibuat jadi lapangan kriket ya, mahasiswa yang melaksanakan olahraga. Biasanya di ujung minggu mereka olahraga. Oke. Baik, ini situasi fasilitas olahraga dan sekitar kampus. Nah, ini kita lihat ada satpam, tidak seperti kampus kita. Di sini cuma satu saja satpamnya atau security-nya. Biasanya waktu sore saja yang akan kontrol, sekitar jam 5 akan kontrol keliling kampus. Sejauh ini cuma lihat satu saja. Oke, pagi harinya kita mulai aktivitas perkuliahan. Ini kondisi ruang kelas. Kita lihat ya, ada beberapa mahasiswa sedang persiapan kuliah. Dan karena kondisi COVID, jadi pelaksanaan perkuliahan harus mengikuti protokol, pakai masker, semua jendela harus dibuka ya. Dan ini aktivitas perkuliahan, dan ini salah satu labor komputer yang ada di kampus, jadi mahasiswa juga harus ikut protokol kesehatan. Wah, ini pemandangan cukup bagus karena di bulan April biasanya spring, bunga bermekaran, jadi pemandangan cukup bagus. Jadi
di awal April sampai pertengahan April. Oke. Nah, aktivitas visiting professor yang dilakukan tidak hanya untuk teaching saja atau mengajar saja, tetapi ketika kita sudah berada di kampus, kita akan mengikuti semua kegiatan yang ada di kampus tersebut, baik aktivitas mahasiswa, aktivitas lain-lain seperti rapat atau meeting bersama dosen lainnya, atau kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan seperti dosen umumnya. Jadi kita bukan hanya sekadar visit saja, walaupun kita sebagai visitor atau visiting untuk profesor untuk teaching. Dalam hal ini saya dikasih satu mata kuliah untuk mengajar, yaitu Data Communication and Wireless Communication. Jadi aktivitas lain juga diikut sertakan selayaknya dosen yang lain. Ini pemandangan di gedung dari ruangan kerja tadi. Terus kita akan menuju ke bangunan utama untuk meeting. Biasanya di sini ada weekly meeting. Jadi setiap hari Senin jam 2 itu setelah habis kelas ada rapat mingguan atau weekly meeting untuk dosen, jadi update kegiatan dosen dan aktivitas lainnya. So semua mahasiswa seperti kondisi sekarang harus mengikuti protokol kesehatan. Alright, kita akan terus ke bangunan utama, yaitu di seberangnya. Kalau kita lihat bangunan utama di seberang, yaitu ofisnya dekan presiden, vice presiden, dan administrasi. Oke, kita lihat ada beberapa mahasiswa juga ke bangunan utama, mungkin untuk administrasi, khususnya kalau mahasiswa internasional pada umumnya untuk mengurus administrasi, salah satunya perpanjangan visa student atau visa mahasiswanya. Oke, kita lanjut jalan. Ini kita sudah sampai di lobi utama di bangunan administrasi. Kita lihat pada umumnya ada ATM, ada fasilitas vending machine untuk air yang standar. Di dormitory juga ada, tadi kita lihat ada ATM, ada vending machine, ada kopi mesin, kan gitu ya. Di kampus juga terdapat beberapa ATM dan vending machine. Oke, seperti yang disampaikan di situasi weekly meeting dengan dosen lainnya, kita reguler, jadi kita sebagai visitor juga diikut sertakan. Oke, ICAT atau ERC sudah dapat. Ini seperti kita lihat. Jadi kalau profesor itu standar E1, jadi salah satu high rank visa di Korea untuk profesor ya, jadi E1 atau E1.
kalau sudah dapat ARC atau Alien Card, jadi kita bisa buka rekening bank dan semua tunjangan atau allowance dilakukan di bank semua, jadi tidak cash. Oke, kita ambil uang dulu ya. Di sini kita sudah dibuatkan rekening bank, jadi semua tunjangan ditransfer rekening kita. Dan ini Korean won 50.000 Korea. Alright, kita makan dulu di kafe. Nah, kafe di sini cukup bagus, cukup standar, jadi ada menu dan pembayaran juga melalui mesin. Jadi kita bisa pakai ATM, pakai kartu, nanti dapat slip, kita kasih ke counternya. Jadi pembayaran cashless ya, cashless. Jadi kita ambil voucher di mesinnya menggunakan kartu ATM atau kartu yang lain. Jadi kita dapat voucher, jadi kita kasih ke kantin, staf kantin. Nah, karena kondisi COVID jadi agak sepi kantin. Ini situasi di dalam kantin, salah satu kantin yang ada di dormitory, gak begitu ramai. Jadi kita coba menu, ada chicken crust katanya. Nah, seperti umumnya di Korea selalu ada kimchi. Ini salah, kita lihat ini kimchi, makanan khas Korea. Jadi setiap makanan selalu ada ini ya, yang pedas ini kimchi. Oke, kita lihat makanannya yang cukup menarik juga ya, style Korea. Ada chicken atau chicken crust. Nah, kita lihat ini menunya sudah siap. Ada sayur, ada nasi, ada chicken crust atau fillet tadi. Nah, yang uniknya setiap menu, setiap makanan ada Yakult atau minuman, dikasih minuman Yakult. Tetapi juga ada minuman mineral atau air biasa, air putih, kita bisa ambil di dispenser. Oke, propopsi. Ini kita lihat ada Yakult ya, otomatis sudah dikasih. Alright, kita sudah siap makan. Dan biasanya di sini tidak ada yang petugas kebersihan. Jadi setelah makan, sebelum makan mejanya bersih, setelah makan mejanya bersih lagi. Kita harus membersihkan sendiri, jadi piring kotor kita harus angkat di tempatnya, di sini tempat. Dan bukan hanya di tempat diletakkan saja, kita harus memisahkan mana yang tempat sendok, mana piring, mana yang tray, mana tempat untuk sampah langsung dibuang. Jadi bukan bertumpuk seperti ini ya, kita harus memisahkan. Ini air putih tadi, jadi gelasnya pun sudah disterilisasi ya, sudah cukup standar. Alright, kita sudah makan, sekarang kita mau sholat dulu. Jadi karena banyak juga mahasiswa muslim atau staf muslim di sini, jadi universitas menyediakan satu ruangan untuk praying room. Oke, sekarang kita menuju ke praying room yang terletaknya di salah satu ruangan di gedung. Ada banyak gedung, bukan gedung perkuliahan dan bukan gedung administrasi. Ada satu gedung yang dibuat untuk menjadi ruangan sholat atau praying room. Ini kita masuk di lantai 1 ya, kita harus naik di lantai 2 ya, kita naik di lantai 2, ruangannya di lantai 2. Oke, kita terus naik ke lantai 2, ruangan sholatnya di pojok. Jadi ada satu ruangan dikhususkan menjadi ruangan sholat. Oke, ruang sholat juga kita mengikut jadwal. Jadi jam 1.15 biasanya jadwal sholat kita ya. Jadwal sholat ini ruangannya. Oke, nah ini khusus ruangan yang disiapkan untuk muslim. Kita lihat sudah ada beberapa orang yang standby untuk sholat. Begitu juga untuk sholat Jumat. Jadi karena di Korea waktu sholatnya itu kan cukup bervariasi. Kalau musim dingin mungkin cepat sekali, musim panas agak terlambat. Jadi seperti ini untuk sholat Jumat
Ya, untuk sholat Jumat dibuat jam 1.15. Walaupun waktu zuhurnya kadang ada masuk jam 12.30, 12.40, jadi supaya sama dibuat jam 1.15. Oke, salah satu dosen memberi khutbah pada sholat Jumat. Jadi sholat Jumat sini seperti biasa, mungkin ya mahasiswa muslimnya ada, tapi mungkin tidak terlalu ramai, dan biasanya cukup cepat, 20 menit biasanya sudah selesai. Jadi khutbahnya juga agak lebih panjang, sholatnya juga biasanya 20 menit sudah selesai, karena sebagian mahasiswa juga jam 2 sudah mau bekerja di luar sebagai part time. Alright. Oke, hari ini Department of Smart Computing atau IT melaksanakan exhibition atau menampilkan produk hasil karya mahasiswa. Kita lihat tadi Presiden KDU dan Ketua Departemennya atau HOD untuk Smart Computing sudah melakukan persiapan untuk kunjungan dan persiapan untuk penilaian juga. Jadi ada beberapa dosen yang ditunjuk sebagai juri, nanti ada bus produk atau untuk penghargaan produk yang terbaik dari mahasiswa. Judging judgments. Okay. Let's see the product. I want to show my students. Train station. I just record first, then I want to see one by one the product. And I want to send to my students. What is it? Day and night cycle city. This is yours? And then It's day effect. graphic. If you want to then it's benefit. Oh, Then if you want 90%, you can see if you see in day the balls are running. 90% the balls are lying. There is smooth. But in day video we can see sun and sunny day. in rainy day ball is not running.
Application, the software animation, graphic animations. Oh, graphic. Sambil menunggu pengumuman produk yang terbaik yang akan dipilih sebagai juara, dan beberapa dosen sebagai juri juga berdiskusi memilih produk mana yang sebagai produk yang terbaik. Dosen sebagai juri juga diberikan sertifikat penghargaan, dan ini pengumuman hasil pemenang produk yang dipilih sebagai produk terbaik untuk mahasiswa. Hari ini kelas terakhir untuk mata kuliah yang saya ajarkan, dan saya mengambil kesempatan untuk foto bersama dengan mahasiswa di kelas. Oke, hari ini hari terakhir, saya harus pulang. Tadi acara perpisahan yang beberapa waktu lalu dari Presiden KDU, Cenderawasih atau plakat penghargaan selama 1 semester sudah melakukan visiting professor di KDU sudah selesai, dan hari ini saya akan kembali. Ini perjalanan menuju ke airport di Seoul. Jadi Sokcho itu sekitar 2,5 jam ke kota Seoulnya. Jadi sekarang ke Incheon. Oke, sekarang kita menuju ke airport di Seoul, tidak melalui kota Seoul, jadi kita langsung ke airportnya ke Incheon. Oke, kita terus menuju ke Incheon. Seperti biasa jalannya sangat standar, hampir sama semua, dan ini bukan jalan tol, jalan biasa tapi cukup bagus. Kiri kanan bukit-bukit batu dan standar. Oke, kita jalan terus menuju ke bandara untuk terbang dan pulang ke Jakarta, setelah itu ke Pekanbaru. Oke, kita terus jalan saja sampai hingga kira-kira 2,5 atau 3 jam ke depan nanti. Oke, sekarang kita masuk terowongan lagi seperti yang disampaikan sebelumnya. Jadi di Korea ini sangat umum dengan terowongan tunnel. Bahkan ada terowongan yang sangat panjang, kata yang terpanjang 10,8 km, hampir 11 km panjang terowongan tersebut tanpa putus. Jadi satu terowongan hampir 11 km karena kondisi geografisnya berbukit-bukit. Jadi untuk membuat jalannya lurus, jadi mereka tidak naik bukit turun bukit. Jadi bukit itu dibor atau dibuat terowongan supaya jalannya bagus. Oke, ini salah satu terowongan yang cukup panjang juga. Rata-rata itu ada yang 2-3 km. Satu terowongan yang paling panjang tadi ada hampir 11 km dalam satu terowongan itu. Oke, cukup panjang lagi. Sekarang kita sudah sampai di Bandara Incheon. Oke, ini di luar bandara terlihat agak sepi. Oke, dan cuaca juga berkabut karena sepi, karena kondisi COVID ya. Kondisi COVID sekarang mungkin tidak banyak yang melakukan perjalanan, dan kemarin juga saya harus tes PCR dan swab.
karena kalau tidak ada tes tersebut nanti tidak bisa masuk di Jakarta nanti. Dan juga untuk di airline sini akan dicek ya tesnya itu. Jadi tesnya itu 3 hari. Jadi 2 hari sebelum berangkat saya sudah tes dan dapat hasil yang negatif. Terus kita berangkat. Oke, sekarang kita ke counter Korean Airlines. Kita lihat untuk check-in di Korean Airlines. Ini situasi di hall check-in Incheon Airport. Oke, Bandara Incheon. Ada beberapa penumpang juga, tapi tidak terlalu ramai, cukup sepi dan ini sekitar pemandangan di enggak begitu ramai. Kita masih cari lokasi check-in counter untuk Korean Airlines. Oh, ini ada robot ini customer service. Oh, jadi kita bisa bertanya dengan robot ini kalau kita tidak tahu misal di mana counter Korean Airlines, dia akan memberitahu di counter B atau A atau C, B1, B5 atau berapa, dan lain-lain informasi. Oke. Wah, cukup robot untuk melayani. Jadi ada counter informasi juga, ada untuk customer service. Di sini ada robot juga yang bisa berjalan kelilingnya. Tadi juga kita sudah timbangannya cukup otomatis, jadi bukan hanya berat saja tapi dia mengukur size-nya. Jadi koper kita misalnya 20 kilo, ukurannya sudah diukur juga. Jadi ada ukuran panjang dan lebar di samping berat. Oke, kita jalan dulu check-in. Sampai di sini dulu perjalanan visiting profesor saya di Korea. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.